Shalom, selamat pagi. Santai pagi hari ini bertemakan kecerdasan buatan. Adapun firman Tuhan terambil dari Matius pasal 24 ayat 4 dan Roma pasal 10 ayat 3. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Bagi sebagian orang yang percaya adanya Tuhan, tentu akan mengakui bahwa dunia ini diciptakan oleh pribadi yang luar biasa, layak disebut Sang Pencipta. Termasuk kita sebagai orang percaya. Tentu kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Maha Kuasa, Pencipta, dan Tuhan yang hidup dan dahsyat. Namun, sebagian orang menolak adanya Tuhan. Selain itu, ada juga kelompok yang menjadikan sesuatu sebagai Tuhan mereka sendiri. Lucunya, yang dianggap Tuhan itu adalah hasil dari kecerdasan atau ciptaan manusia itu sendiri. Agama yang baru ini sebagaimana dilansir Wired pada 1 Oktober 2017 diketahui dari sebuah dokumen pengajuan organisasi yang telah diajukan ke pemerintah negara bagian California, Amerika Serikat. Pendiri yang juga sebagai CEO dan presidennya adalah seorang mantan karyawan Google, Anthony Lewandowski. Pria berusia 37 tahun lulusan University of California, Berkeley, Amerika Serikat ini adalah tokoh kenamaan yang begitu populer di dunia teknologi, khususnya kecerdasan buatan. Ia juga terlibat dalam pengembangan kecerdasan buatan proyek Waymo, yakni proyek mobil otomatis milik Google. Setelah hengkang dari Google, Lewandowski mendirikan startup mobil pintar Otto yang pada akhirnya diakuisisi Uber. Namun, Lewandowski dipecat dari Uber pada Mei 2017 karena tuduhan plagiarisme teknologi Waymo yang ia terapkan di Otto dan Uber. Agama baru yang didirikan Lewandowski ini bernama Way of the Future. Tuhannya adalah kecerdasan buatan. Perkembangan teknologi yang maju pesat hingga saat ini tentu seiring dengan semakin majunya pengembangan program kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang diyakini oleh beberapa pihak akan terjadi event singularity, di mana kepintaran komputer akan jauh melewati manusia sehingga memicu perubahan besar di kehidupan manusia, bahkan akan mendominasi manusia. Tim agama baru ini mengatakan bahwa sejarah mencatat teknologi baru dan temuan ilmiah akan terus membentuk suatu agama baru dan membunuh Tuhan-Tuhan lama. Tujuan organisasi ini menjadikan kecerdasan buatan di atas segalanya. Melihat sepak terjang kecerdasan buatan yang dituhankan ini dengan kemampuan rasio dan kecanggihan teknologi yang terus dikembangkan, rupanya dapat menyingkirkan kepercayaan agama lain, termasuk kepercayaan Kristen. Pergeseran era modern dan keberadaan agama baru yang menuhankan kecerdasan buatan tentu mengancam iman Kristen dan generasi gereja di kemudian hari, sehingga gereja tidak lagi meregenerasi atau kehilangan generasi. Nilai-nilai Alkitab mulai bergeser pada konsep duniawi yang terlihat rohani. Banyak orang mulai terkagum dengan kecerdasan buatan
bukan lagi kepada Sang Pemberi pengetahuan. Sebab itu, mari kita terus tanamkan iman Kristen sejak dini kepada anak cucu dan generasi gereja. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, berikan aku pengertian firman, iman yang teguh, dan kemampuan mengajarkan Alkitab terhadap generasi muda gereja. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin.